Halo anak-anak, bertemu lagi kita pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari bangun ruang, yang submaterinya adalah volume kubus. Materi yang pertama adalah menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Perhatikan gambar berikut. Nah, bisa dilihat di situ ada sebuah gambar kubus yang setiap panjang rusuknya itu adalah satu satuan. Situ bisa dilihat ya. Setiap panjang rusuknya adalah satu satuan. Oleh karena itu dinamakan kubus satuan. Jadi di sini panjangnya satu, lebarnya satu, tingginya juga satu. Sehingga ini dinamakan kubus satuan. Kemudian lihat gambar berikutnya. Kubus di samping memiliki 8 kubus satuan. Ya. Dari mana 8 itu? Bisa dilihat di sini. Ada ke samping ya, panjangnya ini ada 1, 2. Terus lebarnya di samping sini ya, 1, 2. Ada 2 kubus. Kemudian kita lihat tingginya. 1, 2 ke atas juga ya, ada 2. Jadi semuanya 2, panjangnya 2, lebarnya di sini 2, dan tingginya juga 2. Jadi ini kubus ini memiliki 8 kubus satuan. Seperti ini perhitungannya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Selanjutnya gambar yang ketiga. Gambar di samping memiliki 27 kubus satuan. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ada panjangnya ada 3 kubus satuan. Bisa dihitung ini. 1, 2, 3 ke samping. Terus yang lebarnya di samping sini ada 1, 2, 3 juga. Lalu kita lihat tingginya. Ke atas ya tinggi itu. 1, 2, 3. Ada 3 juga. Jadi perhitungannya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Materi berikutnya adalah menentukan volume kubus dengan rumus. Nah, apa rumusnya untuk menentukan volume kubus? Volume kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini ya, volume kubus sama dengan S kali S kali S. Sama dengan S pangkat 3. Nah, S di situ adalah panjang sisi ya. Jadi S di sini melambangkan panjang sisi pada kubus. Seperti contoh sebelumnya tadi. Setiap panjang sisinya dikalikan. Nah, ini bisa ditulis sebagai S pangkat 3. S-nya ada 3 ya di sini ya. S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Atau bisa disebut juga S kubik. Pangkat 3 itu sama aja dengan kubik ya. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada sebuah kubus yang panjang rusuknya adalah 2 cm atau panjang sisinya 2 cm. Tentukan volume kubus pada gambar di samping. Nah, kita akan menentukan volumenya seperti apa. Penyelesaiannya, panjang sisi sama dengan 2 cm. Bisa dilihat pada gambar. Volume kubus sama dengan, ini tadi dari rumus yang atas ya, volume kubus sama dengan S pangkat 3. Sama dengan S-nya tadi 2, dari sini ya, jadi 2 pangkat 3, masukkan ke rumusnya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan jadi seperti ini, 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Ada 3 angka 2-nya di situ ya. Sama dengan 8. Paham? Ya, 2 kali 2 kan 4. Terus 4 lagi dikali 2. 8 hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Penjabarannya. Ini kan sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kan 4.
Terus 4 ini dikali 2 berapa? 8. Seperti itu ya. Jadi sama dengan 8. Kita lanjutkan. Nah, jadi volume kubus pada gambar adalah 8 cm pangkat 3. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar sebuah kubus yang setiap sisinya memiliki panjang 11 cm. Tentukan volume kubus pada gambar di samping. Penyelesaiannya, panjang sisi sama dengan 11 cm. Nah, dari soalnya tadi ya. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Nah, ini kan dari rumus yang sebelumnya tadi. Sama dengan 11 pangkat 3. Tinggal masukkan panjang sisi yang 11 cm tadi, tinggal dimasukkan ke rumus ini. S diganti 11. 11 pangkat 3. 11 pangkat 3 itu sama dengan 11 kali 11 kali 11. Berapa hasilnya? Ya, sama dengan 1331. Jadi di sini 11 kali 11 itu sama dengan 121. 121 dikali 11 lagi sama dengan 1331. Jadi, volume kubus pada gambar adalah 1331 cm pangkat 3. Nah, bagaimana cara menentukan panjang suatu kubus jika diketahui volume kubusnya? Nah, jadi bagaimana kalau misalkan volumenya yang diketahui, tapi sisi-sisinya ini tidak diketahui? Bagaimana cara kita menentukan panjang sisinya ini? Jadi soalnya dibalik seperti itu ya. Volumenya duluan yang diketahui, sisinya di sini yang tidak diketahui, panjang sisinya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan penjelasan berikut nanti ya. Kamu dapat menggunakan hubungan antara bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel pangkat 3. Nah, misalkan bilangan 1, maka pangkat 3-nya menjadi 1 pangkat 3. Cara menghitungnya 1 kali 1 kali 1. Bilangan kubiknya jadi 1 ya. Misalkan bilangan 2, pangkat 3-nya adalah 2 pangkat 3. Cara menghitungnya 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Lanjut, yang bilangan 3 menjadi 3 pangkat 3. Ini cara menghitungnya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, kalau bilangan 4, jadi 4 pangkat 3. Cara menghitungnya 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 64. Dan seterusnya ya, sampai 10 di sini. Bisa dilihat sendiri. Tabel tersebut merupakan pangkat 3 dari bilangan 1 sampai bilangan 10. Nah, sisi kubus dapat ditentukan jika diketahui volumenya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi ini rumusnya ya. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Seperti itu cara membacanya. Panjang sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Ini ya, simbol akar pangkat 3 ini simbolnya. Nah, di sini ingat kembali pangkat 3 bilangan 1 sampai 10 yang sebelumnya tadi. Di sini 1 pangkat 3 kan sama dengan 1 tadi ya. Ini kalau dibalik menjadi akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1. Lalu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini harus kalian hafalkan ya, ini ya. Dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 ini harus dihafalkan. Jadi 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125,
6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. 9 pangkat 3, 729. 10 pangkat 3, 1000. Seperti itu. Kita lanjut yang ketiga ya. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ini kebalikannya menjadi akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Jadi dibalik seperti itu ya. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, maka akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Dan seterusnya, sampai akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10. Gitu ya. Nah, ini kan tadi kalau yang dicari akarnya itu cuma 1 angka, 2 angka seperti ini, terus 3 angka. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari 4 angka? Kan di sini cuma ada dari 1 sampai 10. Kalau misalkan lebih dari 4 angka di sini yang dicari akarnya, bagaimana caranya? Nah, nilai akar pangkat 3 dari bilangan 4 angka hingga 6 angka dapat dicari dengan pendekatan bilangan kubik. Seperti apa caranya? Perhatikan contoh-contoh berikut ya. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tentukan panjang sisi kubus yang memiliki volume 1728 cm3. Nah, bagaimana caranya? Ingat kembali pangkat 3 bilangan 1 sampai 10 yang sebelumnya tadi, yang ini ya. Ini harus kalian hafalkan. Dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Nah, di sini ada cara mudah menghitung akar pangkat 3. Kita langsung masukkan ke rumusnya yang tadi ya. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Jadi di sini volume kubusnya 1728. Langkah yang pertama, kita pisahkan dulu 3 angka dari belakang ya. Sini 1, 2, 3. Jadi 3 angka dari belakang ini kita pisahkan. Jadi pemisahnya di sini ya, kita pisahkan. Perhatikan angka yang ada di depan garis pemisah. Di sini angka berapa yang ada di depan garis pemisah? Ya, angka 1. Kita mencari nilai puluhannya dahulu. Cari bilangan yang jika dipangkatkan 3, hasilnya kurang dari atau sama dengan bilangan yang ada di depan garis pemisah. Nah, kita lihat di sini. Yang mana bilangan yang jika dipangkatkan 3, hasilnya di sini kurang dari atau sama dengan ini tadi 1 ya. Hasilnya kurang dari atau sama dengan 1. Yang mana? Ya, yang paling atas ini ya, 1 pangkat 3 sama dengan 1. Ini saja yang sama, hasilnya sama dengan 1. Jadi, nilai puluhannya di sini adalah diambil dari sini. 1 pangkat 3. Ambil satunya aja. Tulis di sini. 1. Kemudian kita mencari nilai satuannya. Nah, yang di belakang, yang satuannya di sini nanti. Perhatikan angka satuan dari bilangan yang ada di bawah tanda akar. Nah, dari bilangan yang di sini. Angka satuannya yang mana? Nah, di sini kan ada satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nah, yang satuannya adalah angka 8. Perhatikan hubungan pangkat 3 di samping. Perhatikan angka satuannya. Kita lihat angka satuannya. Di sini angka satuannya 1, ini 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Nah, kita melihat mulai dari yang angka 1 ya, satuannya. Ini ya pasangannya 1. Kalau angka 8, pasangannya 2.
Kalau angka 7, ini satuannya 7, pasangannya 3. Kalau angka 4, satuannya di sini ya, pasangannya tetap 4. Kalau angka 5, ya tetap 5 ya, pasangannya. Kalau angka 6, di sini satuannya 6, angka paling belakangnya yang dilihat ya. Maka di sini juga tetap 6. Kalau 3 satuannya, maka ini pasangannya 7. Kalau 2, ini pasangannya 8. Kalau 9, ya tetap 9. Dan kalau 0, ya angka satuannya di sini juga 0. Nah, jadi kalau diringkas, maka yang berbeda itu hanya angka-angka ini. Kalau 2, satuannya pasangannya 8. Kalau 8, pasangannya 2. Seperti ini tadi ya. Kalau 2, pasangannya 8. Kalau 8, pasangannya 2. Terus, 3 sama 7 juga. Kalau 3, pasangannya 7. Kalau 7, pasangannya 3. Selain angka-angka ini, yang lainnya tetap angkanya itu sendiri. Kayak gini kan, 1 tetap 1. Kalau 4, ya tetap 4. Kalau 5, tetap 5. Kalau 6, tetap 6 di sini. Kalau 9, tetap 9. 0, juga satuannya 0 ya. Jadi di sini kalau satuannya 8, maka yang mana? Kalau 8, lihat sini, tadi 8. Ini ya, yang satuannya 8. Ada nggak yang lain yang satuannya 8? Nggak ada ya. Ini saja yang satuannya 8, maka pasangannya 2. Nah, 2 pasangannya. Jadi, di sini hasilnya adalah 2. Terus, di sini kita tulis 2 ya, angka satuannya. Nah, sudah kita dapat jawabannya dari akar itu. Jadi, panjang sisi kubus tersebut adalah 12 cm. Ya. Nah, mungkin masih ada banyak yang belum paham ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke contoh 2. Nah, di sini contoh 2 soalnya adalah tentukan panjang sisi kubus yang memiliki volume 24.389 cm3. Ingat kembali pangkat 3 yang ini ya, 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 ini harus kalian hafalkan supaya mudah nanti menjawab soal-soalnya. Nah, caranya sama. Masukkan dulu ke dalam rumus. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubusnya ya. Akar pangkat 3 dari 24.389. Langkah pertama tadi sama. Kita pisahkan dulu 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Jadi pemisahnya di sini. Ya, seperti itu. Perhatikan angka yang ada di depan garis pemisah. Berapa yang ada di depan garis pemisah? Ini garis pemisah. Yang di depannya di sini. Ya, 24 ini ya, 24. Kita mencari nilai puluhannya dahulu. Cari nilai puluhan. Kita mencari nilai puluhan yang ada di depan ini nanti ya. Cari bilangan yang jika dipangkatkan 3, hasilnya kurang dari atau sama dengan bilangan yang ada di depan ini tadi ya. Hasilnya kurang dari atau sama dengan 24. Yang diutamakan yang sama dengan dulu. Ada nggak yang sama dengan 24 di sini? Tidak ada. Ya, tidak ada yang sama dengan 24. Kalau tidak ada, cari yang kurang dari 24. Yang mana? Ambil yang ini ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini 8. Jangan ambil yang 27, karena 27 itu sudah lebih dari 24. Jadi ambil yang kurang dari 24. Ya, 8. Jangan ambil 1, karena itu lebih jauh. Ambil yang paling dekat ya. Jadi di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini yang kita ambil. Jadi apa yang ditulis di sini sebagai angka puluhannya, nilai puluhannya, ya bilangan ini. Yang dipangkatkan 3 ini, yaitu 2 ya. Tulis di sini angka 2. Jangan 8 yang ditulis, tapi yang dipangkatkan 3 ini. 2 pangkat 3. Ambil 2-nya saja. Pangkat 3-nya tidak usah ditulis di sini ya. Tulis 2 saja.
Kemudian kita mencari nilai satuannya yang ada di belakang ini nanti angka berapa. Perhatikan angka satuan dari bilangan yang ada di bawah tanda akar. Yang mana yang merupakan nilai satuan? Di sini kan angka paling belakang 9, ini adalah satuan, ini puluhan, ini angka 3 ini ratusan, angka 4 ini ribuan, dan angka 2 ini adalah puluhan ribu. Jadi yang mana yang merupakan angka satuannya? Ya, angka 9, angka yang paling belakang. Ya, angka satuannya selalu paling belakang ya. Perhatikan hubungan pangkat 3 di samping. Perhatikan angka satuannya. Nah, perhatikan angka satuannya 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Itu angka satuan ya, angka yang paling belakang. Nah, kalau diringkas tadi kan seperti ini yang berbeda. Hanya ini, 2, 8, 3, 7. Kalau 2 pasangannya 8, 8 pasangannya 2. Kalau satuannya 3 pasangannya 7, kalau 7 pasangannya 3. Ini saja, selain itu tetap. Nah, jadi di sini kalau angka satuannya adalah 9, maka di sini yang satuannya adalah 9 ini, maka pasangannya juga tetap, yaitu 9. Maka 9 pangkat 3 ini kita ambil ya. Ambil 9-nya saja. Tulis di sini. Jadi, di sini kita sudah dapat hasil dari akar pangkat 3 dari 24.389. Yaitu sama dengan 29. Jadi kesimpulannya, jadi panjang sisi kubus tersebut adalah 29 cm. Nah, kita lanjutkan ke contoh 3. Tentukan panjang sisi kubus yang memiliki volume 103.823 cm kubik ya. Nah, ingat kembali yang ini ya, pangkat 3 ini, dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, benar-benar harus kalian hafalkan. Sama caranya masukkan ke rumus yang tadi, S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubusnya, yaitu akar pangkat 3 dari ini, 103.823. Langkah pertama, pisahkan 3 angka dari belakang. Kita pisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Jadi pemisah di sini ya. Perhatikan angka yang ada di depan garis pemisah. Berapa angkanya yang ada di depan garis pemisah? Ini yang ada di depan garis pemisah. 103. Kita mencari nilai puluhannya dahulu ya, yang ada di depan nanti. Cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 di sini, hasilnya kurang dari atau sama dengan bilangan yang ada di depan garis pemisah, yaitu 103. Cari yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 103. Ada nggak yang sama dengan 103? Jadi kita cari dulu, ada tidak yang sama dengan 103? Nah, tidak ada ya. Karena tidak ada, maka kita cari yang kurang dari 103. Yang kurang dari 103 adalah 64 ini. Yang paling dekat ya, ambil yang paling dekat ini. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, jadi ambil yang ini, 4. Jangan ambil yang 5 pangkat 3 sama dengan 125 ya. Karena 125 sudah lebih dari 103. Jadi jangan ambil yang 125. Jadi kita ambil 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, bilangan itu adalah 4 ya. Ini 4. Kita tulis di sini ya, 4 sebagai nilai puluhannya. Lalu, kemudian kita mencari nilai satuannya. Perhatikan angka satuan dari bilangan yang ada di bawah tanda akar.
Angka satuan tadi yang paling belakang ya di sini. Jadi angka satuannya adalah 3. Nah, itu ya, 3 ini sebagai angka satuan. Perhatikan hubungan pangkat 3 di samping. Kita perhatikan. Perhatikan angka satuannya. Angka satuan tadi angka yang paling belakang. Tadi ringkasan kita ya ini ya, yang berbeda itu cuma 2, 8, 3, 7. Selain itu tetap. Nah, ini kalau angka satuannya adalah 3, nih, yang angka satuannya 3 adalah ini ya, ini. Maka pasangannya adalah berapa? 7. Nah, ini ya. Jadi kalau 3 itu pasangannya 7. Jadi di sini kita tulis 7. Itu. Jadi sudah kita dapatkan hasil akar pangkat 3 dari 103.823 sama dengan 47. Nah, kalau kalian menjawab soal ini, langkah-langkahnya ini tidak usah ditulis ya. Kalimat-kalimatnya ini tidak usah ditulis. Yang kalian tulis cukup yang ini saja, yang atas ini. Ya. Jadi kesimpulannya, panjang sisi kubus tersebut adalah 47 cm. Ya, ini sebagai latihan, coba kerjakan soal berikut. Tentukan panjang sisi kubus yang volumenya 175.616 cm kubik. Selamat mencoba ya. Caranya sama seperti di contoh-contoh sebelumnya. Sekarang kalian lihat aja. Dipisahkan dulu ini dengan garis pemisah. Terus lihat angka di depannya yang paling mendekati angka depan. Cari yang kurang dari atau sama dengan. Kemudian lihat angka satuannya, angka paling terakhirnya ya. Seperti itu. Silahkan dicoba. Ya baik, sampai di sini saja materi tentang volume kubus. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.